warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitasari. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jawab soal mulai. Soal selesai. Ya. Oke. Sekarang Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Ya, kita sudah membahas mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Siapa yang masih ingat apa saja organ pada sistem peredaran darah manusia? Silakan. Ya, Amalia. Jantung, pembuluh darah. Ya, bagus. Ada jantung, ada pembuluh darah. Ya, sekarang kita mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat? Ya, apa saja fungsi dari darah? Silakan. Fungsi darah. Ya, Nabil. Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, bagus. Mengedarkan oksigen ke
juga asupan yang kita makan. Terus apa lagi? Menghindari minuman beralkohol. Ya, menghindari minuman beralkohol. Apa lagi? Menghentikan kebiasaan merokok. Menjaga keroyokan, ya. Menghentikan kebiasaan merokok. Ya, menghentikan kebiasaan merokok. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tahukah kalian apa saja gangguan atau penyakit sistem peredaran darah yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ya. Stroke. Apa lagi? Ya. Jantung koroner. Jantung koroner. Anemia. Anemia. Apa lagi? Varises. Varises. Ini tangan dulu ya. Bagi Hipertensi. apa? Hipertensi. Apa lagi? Hipotensi. Hipotensi. Apa lagi? Betul. Leukemia. Leukemia. Ya, oke, bagus ya. Jadi ternyata kalian sudah banyak memiliki pengetahuan mengenai penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, kita akan menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Terus yang kedua, kita melakukan percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Yang tujuannya yaitu yang pertama, kita mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan upaya pencegahan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Oke. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi dengan orang yang ada pada gambar. Jantung. Ya, sakit Jantung. sakit jantung ya. Kira-kira apa jenis penyakit jantungnya ini? Jantung koroner. Iya, bagus, jantung koroner. Dari mana kamu tahu? Itu kok tersumbat lemak. Ya, karena di situ ada koronaria arterinya yang tersumbat lemak dan kolesterol. Ya, bagus. Oke. Oke, aku rasa kalian sudah bagus ya. Berarti kalian sudah memiliki pengetahuan awal mengenai penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, adapun ya, tujuan kita belajar ini adalah supaya kamu ya bisa menghindari penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Jadi nanti kalau sudah mempelajari ini ya, kalian sudah tahu apa saja penyebab dari penyakit itu. Diharapkan supaya kalian bisa menghindari supaya tidak mendapatkan penyakit tersebut ya. Oke, jadi nanti akan ada upaya untuk mencegahnya. Diharapkan supaya kalian bisa melakukan upaya-upaya tersebut. Oke. Nah, sekarang ya kita akan menyaksikan sebuah video ya. Nanti setelah kalian menyaksikan video ini, ibu minta kamu membuat pertanyaan ya. Lalu pertanyaannya kita tulis di papan tulis. Nah, lalu pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan jawab bersamaan dengan jawaban di LKPD. Ibu sudah membagikan LKPD dan modulnya ya. Silakan nanti jawaban dicari di modul atau boleh juga di menggunakan HP ya, menggunakan Google juga boleh ya. Yang penting dikerjakan dan dibuat jawabannya yang selengkap-lengkapnya. Nah, kita saksikan dulu videonya. Karena itulah tubuh manusia memiliki sistem transportasi darah melalui pembuluh-pembuluh darah dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sistem transportasi itu dikendalikan oleh jantung yang secara otomatis memutar. Bagaimana jika satu bagian kecil saja dari sistem transportasi
operasi ini terjadi atau terhenti, maka yang terjadi adalah sebuah penyakit hingga sering. Jika kita lihat di bawah mikroskop, seperti inilah pembuluh darah manusia. Beginilah penyumbatan darah pembuluh darah. Jika penyumbatan terjadi pada pembuluh utama jantung, maka akan terjadi yang dinamakan serangan jantung. Sering kita lihat Kalian sudah menyaksikan sebuah video mengenai apa tadi? Penyakit pada penyakit jantung ya, atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa saja hal yang kamu dapatkan dari video tadi? Apa yang kamu tangkap dari video tadi? Apa saja? Apa? Pak, silakan. Apa saja hal yang kamu tangkap? Ya, Nabil. Untuk menyembuhkan penyakit jantung koroner membutuhkan biaya yang mahal. Iya, bagus. Untuk bukan menyembuhkan sebenarnya ya, hanya membantu penderita yang menderita penyakit jantung koroner itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tadi berapa katanya? 100 juta untuk satu buah ring ya. Kalau misalkan ringnya banyak, ada 3 berarti 300 juta ya. Ya, sekarang apa fungsi ring tadi? Berdasarkan video tadi fungsi ringnya itu apa? Mencegah penyumbatan. Apa? Mencegah penyumbatan. Mencegah penyumbatan atau apa? Lewat Sebagai jalan keluarnya darah sel Iya. darah. untuk melebarkan pembuluh darah. Tapi awalnya pembuluh darah itu menyempit, ya nak? Apa penyebab dia menyempit tadi? Apa? Lemak ya, terus kolesterol. Jadi karena ada lemak dan kolesterol yang menyumbat pembuluh darah, sehingga jalannya darah itu menjadi tersumbat. Kalau dibiarkan terus-menerus darah itu tersumbat dan tidak dapat disuplai ke seluruh tubuh atau tidak dapat kembali ke jantung, maka apa yang akan terjadi? Pembuluh darah akan Iya, pembuluh darah akan pecah ya. Nah, maka dipakailah dengan teknologi yang tadi ya, menggunakan ring ya. Jadi pertama ada balon, ya dah, balon itu awalnya masih kempes. Terus dikasih ring. Ringnya itu juga ring yang bisa mengecil dan membesar. Jadi awalnya balon itu masih kempes, ringnya juga masih kecil, lalu dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang ada di jantung. Lalu balonnya dipompa ya, dari luar dipompa sehingga balonnya membesar dan ringnya juga membesar. Kalau ringnya sudah membesar, maka balonnya diletuskan ya, bukan diletuskan, dikecilkan. Nah, begitu balon sudah kecil, ringnya akan tetap menjadi seperti itu ya, ringnya tetap besar, lalu balonnya ditarik ya, sehingga pembuluh darah itu menjadi terbuka lagi sehingga darahnya bisa lancar kembali ya. Itu tadi contoh dari pembuluh penyakit jantung koroner. Nah, sekarang tugas kamu ya, dari video tadi ya, kira-kira apa pertanyaan yang muncul di otak kamu? Ya, Januar. Yang ring tadi itu plastik atau menggunakan besi atau bahan apa, Bu? Ya, ring itu dari bahan apa? Ya, silakan ditulis di papan tulis. Bahan Tulis. mau budak dong. Apa bahan? Apa bahan? Pertanyaan kedua. Silakan. Ya, betul.
ya. Jadi kita itu sebenarnya butuh lemak, ya. Tapi kenapa lemak itu dijadikan sebagai penyebab penyakit jantung koroner? Nah, sekarang silakan kalian cari jawaban dari pertanyaan ini, ya. Jawabannya bisa dicari di modul yang sudah Ibu bagikan, atau bisa juga dicari di Jawabannya di mana, Bu? apa? Jawabannya. Buatnya di RKPD ini yang sudah Ibu bagikan. Terus di RKPD ini juga dijawab pertanyaannya. Ya, oke? Paham? Ya, ya. Leukemia itu terlalu banyak yang mendarah. Pertama tidak Dia Pak. Boleh bantuan Bu? Boleh, boleh. Bisa. Kok? Arterofluorosis, arterio.
penyebab gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung. Cara mengatasi penyakit-penyakit tersebut bisa melakukan olahraga yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, mengurangi risiko terjadinya stroke, yaitu menghindari stres yang berlebihan, menghindari beban berat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan banyak minum air putih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 ya sudah menjelaskan mengenai penyakit-penyakit beserta penyebabnya, ya, serta cara mengatasi dari atau menghindari penyakit-penyakit tersebut, ya. Nah, sekarang kelompok 2, silakan. Kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tabel nomor 2. Hasil pengamatan. Tabel 2. Jodohkan gangguan atau penyakit pada kelompok A dengan pernyataan yang terdapat pada B yang ada hubungannya dengan gangguan atau penyakit tersebut. Nomor 1. Penyakit aterosklerosis. Penyakit aterosklerosis adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol sehingga menumpuk pada arteri. Jawabannya E. Nomor 2. Anemia. Jawabannya B. Kandungan hemoglobin dalam darah rendah. Baiklah, hanya sekian penampilan dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Apa bahan pembuat ring pada penyakit jantung koroner? Jawabannya adalah logam khusus yang hanya digunakan untuk keperluan medis. 2. Mengapa lemak dan kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, sedangkan kita butuh suplai lemak bagi tubuh kita? Jawabannya, penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan lemak atau kolesterol pada dinding arteri. Nomor 3. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia? Jelaskan alasannya. Makanan-makanan yang sehat dan mengandung zat besi untuk membentuk sel darah merah. Hindari mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Istirahat yang cukup. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau ada yang bertanya, ya, satu kelompok bertanya dan kelompok yang lain menanggapi pertanyaannya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara menghentikan candu pada merokok pasif? Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimanakah cara menghentikan orang yang sudah memiliki kebiasaan atau sudah candu merokok? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Bisa memakan permen, melakukan aktivitas yang positif untuk menghilangkan candu merokok. Ya, bagus. Katanya bisa makan permen mengganti rokoknya diganti Tak pula permen, bisa. ya. Tapi makan permen itu juga tidak boleh berlebihan, ya. Kenapa? Iya, nanti akan menyebabkan penyakit yang lain lagi kalau terlalu banyak makan permen, yaitu penyakit diabetes, ya, atau penyakit gula darah karena terlalu banyak gula, atau penyakit diabetes. Boleh makan permen, tapi dalam jumlah yang Terbatas. ya, terbatas. Terus tadi kata kawannya melakukan aktivitas positif. Apa contohnya? Ya, bagus, olahraga, ya. Makan makanan teratur. Iya, makan makanan teratur dan bergizi, ya. Ya, bagus. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Satu lagi pertanyaannya, silakan keluar. Kan penyakit itu kan penyakit namanya jantung koroner. Jadi hubungan antara penyakit jantung koroner dengan kolesterol ini apa, Bu? Ya, Bukan terkaitannya. ya. Pertanyaan dari Januar, apa hubungan antara penyakit jantung koroner dengan kolesterol? Apa yang bisa dijelaskan? Ya, silakan. Karena kolesterol
Korannya. Ya, oke. Sampai di situ paham? Paham. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan sudah bertanya jawab. Sekarang ibu mau kamu menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Apa saja yang bisa kamu simpulkan? Ya, silakan. Yang bisa saya simpulkan adalah gangguan atau gangguan peredaran darah manusia meliputi jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi dan hipotensi. Ya, bagus. Ya, jadi si Amalia sudah menyimpulkan nama-nama penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Yang kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan cara untuk menghindari penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah manusia? Ya. Yaitu melakukan olahraga yang teratur, Ya. mengatur pola makan dan menjaga berat badan yang ideal, menghindari makanan yang beralkohol dan menghindari merokok. Ya, bagus ya. Jadi Selvi sudah menjelaskan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Baiklah, ibu akan mencoba memberi penguatan ya. Tadi kita sudah diskusi, sudah baca modul, sudah menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kawan, juga menjawab pertanyaan yang ada di KKPD ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan penguatan mengenai materi kita hari ini ya. Penyakit yang kedua namanya adalah stroke. Nah, stroke ini terjadi karena kematian pada jaringan di otak ya. Jadi jaringan di otaknya tidak berfungsi disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Ya, hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak dan kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otaknya pecah. Jadi ternyata lemak dan kolesterol itu sangat berbahaya. Makanya kita tidak boleh memakan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak dan kolesterol. Apa contohnya? Santan mengandung kolesterol. Daging kambing apa nih? Apa? Seafood, minyak gorengan misalnya. Ya, jadi lemak dan kolesterol itu sebenarnya lemak itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam jumlah yang Sedikit. Ya, yang sedikit. Nah, lanjut. Yang ketiga, penyakit varises. Nah, ini biasanya sekarang kita masuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem peredaran darah ini. Yang pertama, ini apa? Olahraga teratur ini, ya. Olahraganya tidak harus berat. Misalkan tidak harus kamu, misalkan lari maraton sampai ke Jambi, ya enggak. Ya, boleh lari dikit-dikit tapi teratur. Artinya kalau bisa dia Karena dapat Haram. ya haram juga pasti. dapat menyumbat darah, Karena dapat menyebab memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah. Sinkrono. Karena dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka risiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Ya, bagus ya. Terus yang kelima, Kurangi stres. kurangi stres. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh galau ya. Jadi bagi yang masa-masa muda, masa muda, kan pada sistem peredaran manusia terdiri dari jantung koroner, ada stroke, ada hipertensi, Anemia. penguatan mengenai materi kita hari ini ya. Nah,
Pintar. Ibu. Cepet. Kita